Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal kita tadi pagi, Ya, terkait Pak. dengan persamaan tadi, Ibu diminta untuk presentasikan dulu ya, bahan ajar atau modul kepada saya untuk bisa nanti saya memberikan penilaian. Silakan Ibu Sri diberikan waktu. Silakan. Saya screen-nya, Pak. Ya, screen. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan masalah modul yang saya buat hari ini, yaitu modul PBL, yang mana saya mengangkat tuh di kelas 11 KCF, itu di semester 2, Pak. Bab 1. Saya mengambil judul yaitu toleransi dan menjaga kehidupan, di mana elemen-elemen yang saya terapkan yang pertama ada identitas modulnya, kompetensi awalnya, Oke. profil pelajar Pancasila, dan segala macamnya, Pak. Dalam profil Pancasila itu saya menerapkan ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, sarana dan prasarananya, kemudian sumber dan bahan ajarnya, Pak. Lanjut Ya. ke target peserta didiknya yang saya ambil adalah peserta didik reguler, Pak, tipikal umum. Karena Hmm. alhamdulillah tempat kami tidak ada yang istilahnya tuh di eh, peserta didik yang tipikal khusus, Pak. Kemudian model pembelajarannya itu ada di Discovery. Di sini kami nanti akan mengadakan sistemnya diskusi, Pak. Tujuan Ya. pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah peserta didik mampu memahami konsep toleransi berdasarkan nilai agama dan Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia sesuai dengan surat Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kerukunan sosial. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Pak, pada TP1 ada 3, Pak. Yang ketiganya mengidentifikasi manfaat dari sikap toleransi. Kemudian pada TP kedua ada 2. Yang pertama, mampu menyebutkan kandungan surat Al-Maidah dan surat Yunus, ini Pak tertinggal sedikit. Kemudian yang keduanya, mampu memahami hadis yang relevan dengan menjaga kehidupan manusia. Serta TP pada yang ketiga, yaitu ada 2 kriteria yang ingin dicapai. Yang mana yang pertamanya adalah mampu menunjukkan sikap peduli, menghormati sesama dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan yang keduanya, peserta didik mampu merancang aksi nyata dalam menjaga toleransi dan kerukunan di sosial di sekitarnya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, itu ada pemahaman bermakna, Pak. Yang pertama, toleransi, dan yang keduanya menjaga kehidupan. Kemudian sebelum memulai kegiatan intinya, masuk pada kegiatan inti, saya memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Dengan pertanyaan yang pertamanya, bagaimana cara menjaga kerukunan dan toleransi? Yang kedua, mengapa menjaga kehidupan manusia itu merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran agama? Serta yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi sikap intoleransi yang sering muncul di lingkungan sekolah atau masyarakat. Lanjut kepada kegiatan berikutnya, Pak, yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini penerapannya PBL. Kegiatan pendahuluan yang saya lakukan ada salam dan doa, kemudian motivasi, mengajukan pertanyaan pemantik, menjelaskan tujuan pembelajaran, serta pemberian tugas awal atau ice breaking, Pak. Lanjut ke Oke. kegiatan inti, ada penyampaian materi, Pak. Kemudian sebelumnya, sebelum penyampaian materi itu, nanti ada yang keduanya mengkaitkan materi dengan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Setelah membagikan materi dan mengkaitkan dengan profil pelajar Pancasila, baru kami mengadakan diskusi sekitar 15 menit, di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil. Yang pertama sekali untuk membacakan surat Al-Maidah dan surat Yunus. Kemudian setiap kelompok merumuskan kesimpulan dari hasil yang dibacakan tadi. Lalu pada poin yang berikutnya mereka memberikan presentasinya, Pak, hasil dari diskusinya. Kemudian simulasi.
Yaitu ini digunakan untuk memberikan pendalaman materi, pemahaman. Di sini saya sebagai gurunya mengajak untuk melakukan simulasi atau role playing dengan sebuah permainan dengan skenario yang berkaitan dengan situasi toleransi. Misalnya, bagaimana menyelesaikan konflik antar teman gitu, Pak. Kemudian pada yang berikutnya, Pak, setelah diskusi mereka mempresentasikan ada simulasi, kemudian adakan refleksi individu, Pak. Intinya saya meminta refleksi secara individu, yaitu apa pengalaman pemahaman mereka terhadap apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran sudah berlangsung. Kemudian di terakhirnya itu ada penugasan di mana saya memberikan tugas kepada siswa untuk mencoba mengambil kesimpulan atau resum terhadap materi yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang terakhirnya ada tanya jawab sedikit, yaitu sesi penutupnya, Pak. Di sini saya mengadakan tanya jawab untuk memancing istilahnya itu pemahaman siswa terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Nah, pada kegiatan yang berikutnya ada kesimpulan materi, di mana siswa itu bisa menyimpulkan sesuai dengan persepsi mereka masing-masing, tapi tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Kemudian refleksi singkat, yaitu perasaan mereka setelah belajar, kemudian penutupan dan doa, Pak. Asesmen penilaian yang saya lakukan ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian kognitif dan psikomotor. Lanjut, jika saya menemukan siswa yang tidak bisa memahami, maka saya mengadakan pengayaan dengan berbagai macam cara. Yang pertamanya ada tugas proyek. Jika siswa itu memahami, di sini saya mengajukan kepada mereka, mereka bebas memilih pengayaan yang mereka lakukan. Namun, jika ketiga-tiga ini mereka pilih, tapi tidak bisa mereka memahami apa yang sudah disampaikan, maka diadakan remedi, Pak. Remedi ini ada 4 macam, mungkin secara individu, kemudian ada latihan soal dan tambahan, atau diskusi kelompok kecil bagi siswa yang tidak memahami materi. Kemudian yang terakhirnya mungkin tugas yang refleksi. Mungkin itu saja, Pak, pemaparannya. Kalau untuk Oke, ke bawahnya ini ada LKPD yang saya sampaikan, Pak. sekarang saya ingin mencoba mendalami eh, modul yang telah Ibu tawarkan. Saya ingin minta Ibu scroll lagi ke atas, coba Iya, Pak. kita coba Siap. cek. Oke, kan membuat modul itu berangkat dari penguasaan teori ya, Iya, Pak. penguasaan teori belajar. Materi ajar yang Ibu kembangkan apa tadi? Eh, Aplikasi Al-Quran. masalah toleransi dan menjaga kehidupan, Pak. Aplikasi. Oke, coba saya lihat lagi ini. eh Temanya apa tadi, Bu? Ini, Pak. Toleransi dan menjaga kehidupan. Nah, itu kan itu temanya itu. Materi ajar, mata Iya, Pak. pelajarannya kan pendidikan agama dan budi pekerti. Siap, Pak. Nah, kemudian tema yang Ibu usung itu kan toleransi dan menjaga kehidupan. Nah, di dalam apa? Di dalam modul gitu ya, dalam modul itu tentu harus ada landasan teori belajar yang mesti Ibu tawarkan. Nah, ketika berbicara tentang eh, toleransi, maka mau tak mau harus ada teori yang Ibu tawarkan. Nah, pertanyaan saya, teori apa yang Ibu tawarkan di dalam mengembangkan modul yang Ibu buat itu? Teori yang Ada, Bu, teorinya, Bu. lupa, Pak. Udah hilang semua, Pak. Ah, Pak Usman. oke. Kalau Ada namanya. pengembangan pembelajarannya sudah saya lihat tadi. Iya, Pak. Ada nampak sama saya. Ibu membuat tujuan pembelajaran ada, Bu ya? Ada, Pak.
Nah, ATP-nya ada, Ini Pak, alur tujuan pembelajarannya ada. apakah enggak ini Pak? Oke, ATP-nya ada. Kalau pendekatan technological pedagogik and content knowledge atau TPACK-nya ada. eh Mungkin dari sini Pak, Oke, konten-konten media pembelajarannya apa Ibu gunakan? media pembelajarannya ada video Media PPT Pak, pembelajaran yang ditawarkan apa? PPT Pak, Apa? PPT Pak, Oke, PPT. Ibu menggunakan PPT ya. iya Pak. Oke, kalau kontennya, konten knowledge-nya, Itu videonya ada saya mengambil dari video YouTube Pak, oke, menawarkan melalui YouTube ya. iya Pak, Oke, ini PBL atau PJBL yang Ibu tawarkan? PBL Pak, PBL berarti pembelajaran berbasis masalah ya. iya Nah, Pak. apa masalahnya yang Ibu angkat? Terkait dengan toleransi itu apa masalah yang diangkat? eh Isunya. maaf, maaf Pak, permasalahan yang saya angkat itu karena di zaman era digital sekarang ini Pak, itu berbagai macam hal yang kita temukan dan eh, permasalahannya itu begitu banyaknya, contohnya perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, sehingga saya tertarik dan kebetulan di sekolah tempat saya mengajar itu memang terdapat berbagai macam perbedaan, Pak. Contohnya ada perbedaan agama dan budaya. Jadi saya mengambil materi ini untuk lebih menekankan kepada siswa supaya mereka itu memahami kalau di dalam kehidupan itu perlu sekali toleransi, Pak. Oh gitu. Ada berapa agama di situ, Bu? Ada tiga, Pak. Ada tiga ya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk mengukur LKPD, ya, lembaran kerja peserta didik, itu Ibu menggunakan instrumen asesmennya apa? Asesmen yang saya gunakan itu pertanyaan, Pak. Dalam bentuk kuesioner atau angket? Yang pertama, eh, mereka untuk mengidentifikasi masalah, kemudian membuatkan hipotesis masing-masing, Pak. Terlalu kecil nggak nampak sama saya. Oke, Pak. Saya perbesar ya, Pak ya. Oke, bisa bisa Ibu, ya coba bisa Ibu jelaskan, nggak nampak sama saya, kecil sekali. Oke, Pak. Nah, Eh, saya memberikan LKPD itu setelah oh, saya menampilkan video pembelajaran, Pak. Itu ya, saya menampilkan sebuah tampilan permasalahan yang muncul. Kemudian saya meminta kepada siswa untuk membuat mereka untuk mengidentifikasi masalah dari apa yang mereka lihat di video tersebut. Kemudian memecahkannya sehingga mereka itu tahu bagaimana menemukan masalah dan bagaimana caranya mereka menemukan solusi. Kemudian yang keduanya, saya meminta kepada mereka untuk membuat hipotesis yaitu pemahaman pembelajaran, kemudian perilaku oke, dan hasil pembelajaran. oke. Siap. Baik, berarti ada ya Ada instrumen Pak. asesmen untuk pengembangan. Baik, kemudian eh, modul project P5 ada Ibu buat? Ada Pak, tapi masih sederhana Pak. Ada. Nah, coba ditampilkan Bu. Ini saya mengambil tema kearifan lokal Pak. Yang pertama Ya, melestarikan budaya lokal, ada makanan khas daerah transmigrasi, di mana coba elemen, di coba dari atas dulu Bu, dari atas dulu. iya Pak, Oke, temanya kearifan lokal ya. iya Pak. Oke. Nah, coba Kemudian tarik dulu ke atas dulu Ibu. Tarik dulu ke atas. Paling atas sekali. Saya ingin lihat yang paling atas itu kopernya apa Ibu Bu? lupa saya Pak, untuk koper, Hmm, ya Pak, maaf Pak. covernya nggak ada ya. Iya, lupa Pak. Oke, 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 oke. Ya. Ya Terus, Pak. terus, terus. Ya, ini untuk tema kearifan lokal, yang topiknya saya mengambil melestarikan budaya lokal, di mana proyek yang akan dibuat oleh siswa itu makanan khas daerah transmigrasi. Karena
Kebetulan di tempat saya mengajar, Pak, itu adalah daerah transmigrasi, Pak. Oh, di daerah mana Ibu? Daerah Silaut, penghujung pesisir selatan, Pak. Kota terpadu Oh, mandiri, pesisir Pak. selatan ya? Iya, Pak. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, Pak. Mhm. Oke, tema kearifan lokal, topiknya melestarikan budaya lokal, project profil, makanan khas daerah transmigrasi. Oke, terus Lanjut ke dipaparkan ini, Pak. Perlu dipaparkan ini, Pak. ya dipaparkan sekilas saja Oke. supaya bisa saya Baik, lihat. dari modul yang saya buat ini, Pak, dimensi yang akan saya ambil itu ada dimensi kearifan lokal dalam makanan, kemudian kolaborasi dan gotong royong, serta eh, ada dua, Pak. Kemudian elemen yang saya minta itu adalah keberagaman dan identitas, keberlanjutan budaya, serta kreativitas dan wirausaha. Di mana di elemen ini saya menginginkan adanya keberagaman yang dengan identitas transmigrasi itu, siswa di sana bisa menjadi siswa yang mampu berwirausaha. Kemudian subelemennya menghargai tradisi kuliner daerah transmigrasi, karena daerah transmigrasi itu diduduki oleh penduduk yang bermacam-macam. Ada dari Jawa, Sunda, kemudian ada dari Nias juga, sehingga mereka itu memiliki makanan-makanan khusus dan menghargai. Kemudian yang keduanya menjaga identitas budayanya. Intinya, meskipun mereka hidup di Sumatera Barat, tapi tetap mereka menjaga budaya yang mereka bawa. Kemudian edukasinya itu mereka mampu mengedukasikan tentang makanan-makanan khas daerahnya dengan menggunakan bahan lokal yang berkelanjutan. Yang berikutnya, kreasinya itu mereka akan menghasilkan inovasi penyajian makanan khas dan menumbuhkan ide untuk berwirausaha. Selanjutnya, pada pemecahan masalah, mereka mampu mengidentifikasi masalah tentang pelestarian makanan khas daerah serta memberikan solusi berbasis teknologi dan atau edukasi. Yang pertama sekali adalah mereka eh, sadar akan lingkungan mereka. Yang Mhm. keduanya adanya keadilan sosial, kemudian Oke, kesadaran lingkungannya, dan yang berikutnya, Pak. Lanjut ke capaian perkembangan. Yang pertama sekali yaitu siswa mampu menjelaskan keunikan makanan khas daerah transmigrasi beserta latar belakang dari budayanya. Misalnya mereka berasal dari Nias, mereka masih memaparkan makanan khas daerahnya, tapi mereka bisa menempatkan di daerah transmigrasi. Kemudian yang oke, kedua, siswa memahami keterkaitan budaya dan agama. Kemudian yang ketiganya, untuk keberlanjutannya, siswa mampu menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan berkomitmen untuk melestarikan makanan khas itu. Lanjut, Pak, untuk kolaborasi, siswa mampu menghasilkan produk yang inovatif. Karena dengan adanya makanan khas itu, kemudian adanya budaya yang berada di transpirasi itu, mereka mampu melahirkan produk-produk terbaru, Pak. Kemudian yang ke oke, berikutnya, siswa mampu menggunakan teknologi untuk promosi kuliner. Contoh, Pak, yang mereka gunakan adalah membuat label dari produk makanannya mereka dengan eh, IT sekarang, Pak. Contohnya saja aplikasi Canva, Pak. Jadi mereka menciptakan label-label itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah terkait pelestarian makanan khas daerah. Mungkin itu yang untuk pemaparan pertama, Pak. Yang berikutnya ada oke, aktivitas. Aktivitas ini ada alurnya: pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan refleksi, serta tindak lanjut. Ini yang mereka lakukan aktivitasnya. Yang pertama sekali, eh, saya selaku guru, yaitu memperkenalkan bagaimana caranya melestarikan budaya lokal dengan fokus pada makanan khas daerah. Karena saya tertariknya di sini, Pak. Di sana itu ada berbagai macam makanan.
Kemudian menampilkan video tentang keunikan budaya kuliner. Saya membayangkan Pak, andaikan mereka mampu nanti menciptakan makanan-makanan yang terbaru, mereka mampu nanti merambah dunia UMKM Pak. Karena jujur saya juga pernah terlibat di UMKM Pak, jadi saya sangat tertarik dengan itu. Kemudian Oke. kontekstualisasi, mereka mampu mengidentifikasi makanan khas daerah transmigrasi itu di lingkungan sekitarnya. Jadi mereka mengenal makanan-makanan apa saja yang ada di sekitarnya. Pada aksinya, mereka menentukan seperti apa Pak kegiatan yang akan mereka buat. Contohnya saja, Ah, mereka memberikan ya. membuat dokumentasi, praktek makanannya mereka buat dalam bentuk video Pak. Kemudian mengadakan pameran kulinernya. Itu diadakan kalau untuk sekarang ini Pak itu ada di Oke. Puncak P5 Pak. Terusnya ada refleksi. Ah, ada ada yang perlu Ibu tambahkan sebetulnya Siapa? dalam apa? Dalam modul Ibu ini Siapa? terkait dengan moderasi beragama ya. Itu yang belum tersinggung sepertinya gitu. Apalagi berbicara tentang budaya lokal, Siapa? karena Ibu mau mengintegrasikan budaya dengan agama. Kan konsep yang Ibu pakai tadi kan itu religiusitas ya. Iya Pak. Nah, itu religiusitas artinya adalah menjadikan agama sebagai pusat pusat apa ya? Pusat toleransi tadi dalam dalam kearifan lokal gitu. Siapa? Jadi eh, kearifan lokal itu kan bentuk kebijaksanaan yang ditampilkan oleh masing-masing agama, Siapa? termasuk semua agama. Jadi hemat saya eh, modul Ibu ini sudah bagus. Tentu akan jauh lebih bagus kalau Ibu masukkan tentang moderasi beragama di kolom religiositas itu. Sehingga Bagian ini Pak. cara cara berpikir tingkat tinggi ya, itu kan diminta sebetulnya itu, Bu. Siap. Mengintegrasikan kemampuan critical thinking ya, creative thinking gitu. Kemudian reflective thinking, decision making dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities dalam suasana pembelajaran. Dan itu sebetulnya bisa Ibu masukkan dalam modul yang Ibu tawarkan ini gitu. Sehingga konsep religiusitas itu bisa dibumikan atau ditafsirkan dalam bentuk praktek. Kalau Berarti religiusitas itu kan sangat teoritis ya, sangat teoritis dan tentu kita butuh yang aksi ya, yang aksi yang bisa kemudian kita terapkan dalam kehidupan siap. bermasyarakat. Pun terjadi perbedaan agama, suku, ras dan seterusnya gitu. Jadi Siap. itulah yang menjadi nilai kearifan lokal itu gitu. Jadi saya rasa itu ya komentar saya terhadap terhadap dua modul yang telah Ibu tawarkan. Pertama Siap, Pak. terkait dengan modul dasar, yang kedua adalah project yang telah Ibu hasilkan. Tentu ini nanti bisa Ibu terapkan di sekolah tempat Ibu mengajar ya. Insya Allah, Oke, Pak. saya rasa mungkin cukup ya, cukup sampai di situ Ibu. Siap, Pak. Cukup ya, cukup bagus Ibu memaparkannya dan menjelaskan sehingga bisa kita Alhamdulillah. mengerti apa yang Ibu paparkan gitu. Oke, Oke, terima mungkin kasih, sampai Pak. di situ. Siap, Oke, Pak. terima kasih Bu Makasih, Pak. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Sri Ningsi. Saya berasal dari pesisir selatan, alumni STAI Balai Selasa, eh, tahun wisuda itu tahun 2010. Sekarang ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Silaut, mulai dari tahun 2011. Alhamdulillah P3K-nya baru 2022, Pak. Mungkin kalau untuk perkenalan singkat itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Sri Ningsih. Kemudian apa yang Ibu buat materi di Materi yang modul? saya buat, Pak, itu materi pembelajaran PAI kelas 11, yaitu semester 2, yaitu masalah toleransi dan menjaga kehidupan
eh, menjaga kehidupan, Pak. Menjaga kehidupan ya. Iya, Pak. Toleransi menjaga kehidupan. Apa yang Ibu pahami dengan toleransi ini? Eh, bisa diulangi, Pak? Yang Ibu pahami tentang toleransinya, Pak? Toleransi itu bisa kita artikan, Pak, sebagai tenggang rasa, saling menghargai, kemudian saling apa namanya memberikan kebebasan kepada seseorang untuk eh, me- apa menganut apa yang mereka percayai, Pak. Ada enggak ayat yang berhubungan dengan Ada, Pak, toleransi? surat Yunus ayat 2 ayat 40-41, Pak. Hafal sama Ibu ayat-ayatnya? Eh maaf, Pak, kalau Atau setidaknya ya, Pak. eh, tentang apa yang dijelaskan pada surat Yunus ayat berapa tadi? Hmm. Surat Yunus ayat 40-41, Pak. 40-41. Tentang Ya, apa Pak. itu? Apa Dan kata surat Yunus itu? perkataannya, Pak. Ya, isinya, kandungan surat itu. Oh, kandungan ayat ya, Pak, ya. Ya, Baik, Pak, di sini ayat seperti yang disampaikan yang pertama pada ayat 40, Pak. Nah, itu disampaikan di dalam surat ini di antara mereka ada dua yang beriman pada Al-Qur'an dan di antara mereka itu ada pula yang orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya, di sini Allah menjelaskan bahwa ada golongan manusia itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, Pak. Dan bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, mereka akan taat, mereka akan memahami bahwa yang benar itu adalah apa yang disampaikan menurut ajaran Allah. Sementara orang yang mereka yang dua yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang kafir. Intinya kalau kita bawakan ke dalam toleransi, di sini adalah orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan itu sendiri, Pak. mm, kepada siswa apa yang diharapkan dari materi itu, Bu Sri? Untuk siswa, Pak, saya sangat mengharapkan adanya pemahaman bagi siswa, sehingga siswa itu mampu bertoleransi dengan keadaan kami yang pada posisi daerah kami, Pak, di sana itu adalah transmigrasi, yang mana siswanya itu berasal dari berbagai macam daerah, ada yang dari Jawa, Sunda, Nias, dan Batak. Jadi, dengan adanya mereka mempelajari ini, mereka bisa saling menghargai, Pak. Contohnya saja, agama di sana juga berbeda-beda, kemudian budaya dan bahasa, Pak. Kalau terjadi pertengkaran di antara mereka itu, bagaimana cara Ibu menjelaskannya? Eh, Ketika terjadi perselisihan antara siswa yang berbeda tersebut, saya akan kembali ke eh, sistem apa pendidikan nasional, yaitu kita mencoba mendamaikan siswa dengan solusinya kita adalah masyarakat Indonesia. Kita semuanya meskipun kita berbeda-beda, tapi dalam satu tujuan yaitu kita tetap satu. Intinya walaupun kita berbeda bahasa, berbeda budaya dan berbeda agama, selagi kita berada di Indonesia, kita adalah masyarakat yang sama, Pak. Dapat perlakuan yang sama, dapat pelayanan yang sama, Pak. Oke ya. Baik. Uh, Tentu dalam toleransi itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, Bu ya, Iya, Pak. untuk terwujudnya toleransi dalam kehidupan itu. Apa saja antara lain itu, Bu? Unsur-unsur yang harus ada dimiliki oleh kelompok-kelompok yang beragam itu. Oke, yang pertama yang harus dipahami oleh kelompok-kelompok yang berbeda ini, Pak, yang pertama, ketika mereka memahami kalau mereka hidupnya adalah di daerah yang sama, kemudian pemerintahan yang sama, kemudian mendapatkan pelayanan sama, mereka harus menyadari dulu. Itu yang pertama sekali, Pak, yang harus mereka pahami. Itu unsur yang pertama, mereka memahami keberadaan mereka, hak mereka, kewajiban mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
eh, saling menyadari bahwa meskipun berbeda-beda budaya, meskipun berbeda-beda agama, tapi mereka tetap satu. Itu yang harus mereka pahami, Pak. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Berikutnya, Al-Quran ada ya dekat Ibu ya? Insya Allah pakai ada, Pak. PHP. Ya, Pak. Ya. Coba Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan 2 saja. Al-Maidah ayat berapa, Pak? 1 dan 2. Ya. Bukan Al-Maidah. An-Nisa An-Nisa ayat 1 dan 2. dan 2. Surat keempat itu ya. Ya, Pak. Ya, Mulai, Pak. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Diulangi, Pak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaq واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا رجالا قصي رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله والذي تساءلون به والأرham innallaha ya Pak Ya, innallaha kana alaikum raqiba. sudah aja itu ya. Berikutnya Ibu tulis ada ya kertas dan apa di Ya Pak, depannya dengan tanpa membuka Quran ya. ya Pak. Surah An-Nasr apa enggak? Surat Idza apa? jaa an-nasrullahi wal fath. Oke Pak, siap Pak. Coba Ibu tuliskan itu ya tanpa melihat Al-Quran. Siap Pak. Iza ja'a nasrullah. Ya, sebaris itu sajalah ya. Ayat 1 saja Pak. Ya. Rahim. Ya Rahim. Coba lihat bisa enggak?